Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ya, apa kabarnya hari ini? Ya, luar biasa sekali. Nah, adik-adik sudah pada sarapan hari ini? Ya, pastinya sudah ya. Nah, jadi adik-adik, sebelumnya Ibu akan perkenalkan nama Ibu. Nama Ibu Opita Ida Maningtyas, biasa dipanggil Ibu Ida. Nah, adik-adik hari ini hadir semua. Iya, bagus sekali. Nah, semoga seterusnya kita bisa bersama-sama ya, bisa mengikuti pembelajaran hari ini seperti hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan pimpin doa. Nah, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Amin. Ya adik-adik, jadi hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya pada pembelajaran 1. Ya adik-adik, coba kalian buka buku kalian. Nah, pastinya kalian sudah ada buku semua kan? Ya, buka pada pembelajaran 1, tema 3, subtema 2. Nah, adik-adik, ada yang tahu tujuan dari teks eksplanasi? Ya, jadi tujuan dari teks eksplanasi itu adalah menjelaskan proses terciptanya suatu yang terjadi secara alamiah ya. Nah, atau proses bekerja fenomena alam maupun sosial. Nah, jadi teks eksplanasi juga memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, dilanjutkan dengan urutan sebab akibat, diakhiri dengan interpretasi. Nah, di situ ada pernyataan umum. Pernyataan umumnya ada yang tahu berisi apa? Ya, bagus sekali. Jadi itu tadi isi dari pernyataan umum ya. Ya, jadi kalau deretan penjelasnya dia berisi tentang apa? Ada yang tahu? Ia berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri lebih dari satu paragraf. Nah, kalau interpretasi atau opsional itu teks penutup. Nah, yang bersifat pilihan bukan keharusan ya. Nah, teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas tersebut. Nah, adik-adik, di situ juga ada cerita, yaitu bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Nah, Ibu minta salah satu di antara kalian membacakan. Ayo secara bergantian. Paragraf pertama, ayo dibacakan. Nah, kemudian paragraf kedua dan paragraf ketiga. Nah, bagus sekali. Ya, jadi adik-adik, jadi tugas kalian nanti itu menuliskan informasi penting yang terdapat dalam setiap paragraf ya, yang pada cerita bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Nah, adik-adik, di situ coba kalian perhatikan. Nah, ada contoh beberapa foto Presiden Republik Indonesia dalam forum-forum di wilayah Asia Tenggara atau Asia Pasifik. Nah, ayo Ibu minta satu orang ketua kelas tolong bacakan teksnya. Ya, bagus sekali. Nah, jadi Indonesia di era globalisasi ini menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia ya. Nah, terutama para peserta APEC. Nah, pasalnya Indonesia punya posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Nah, adik-adik, beberapa contoh nyata kerjasama Indonesia dalam bidang politik dan keamanan ASEAN, yaitu yang pertama itu Trakat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Nah, kemudian ada konvensi ASEAN, yaitu tentang pemberantasan terorisme. Nah, kemudian ada pertemuan para menteri pertahanan. Nah, masih banyak lain. Nah,
Nah, adik-adik, adapun contoh-contoh peran Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, dalam bentuk politik diantaranya itu Indonesia berperan dalam meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN. Nah, kemudian berperan untuk melaksanakan secara terhadap kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. Nah, itu ada pekerja sama menanggulangi narkotika dan obat-obat terlarang ya. Nah, kemudian Indonesia berperan dalam ASEAN dan Mitra Viencara melalui ASEAN Convention on Counter Terrorism atau ACCT. Nah, adik-adik, jadi tugas kalian sebentar itu kalian menuliskan kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN, negara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Oke. Nah, adik-adik, jadi ada juga dalam globalisasi itu ada masalah mengenai pemborosan energi yang menjadi perhatian masyarakat saat ini ya. Nah, terlebih lagi apabila sumber energi tersebut tidak dapat diperbarui, akan menjadi masalah besar yang harus benar-benar dicari solusi terbaiknya. Nah, manusia sering melakukan pemborosan energi dengan sia-sia. Indonesia termasuk negara dengan jumlah pemborosan energi terbesar di wilayah Asia Tenggara. Nah, adik-adik, oleh sebab itu masyarakat perlu memahami dan menyadari pentingnya menghemat energi dengan cara yang efektif dan efisien guna mengurangi dampak negatif yang ada. Nah, adik-adik paham kan? Nah, adik-adik, dari pembelajaran kita hari ini ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang belum paham dari apa yang sudah Ibu jelaskan? Ya, bagus sekali. Jadi semua sudah paham ya. Nah, berarti kalian sudah tahu apa itu teks eksplanasi, kenapa kita harus menghemat energi listrik. Kemudian kita tidak boleh boros dalam menggunakan energi listrik dan kerjasama antar negara-negara ASEAN ya. Adik-adik, jadi demikianlah materi yang boleh Ibu sampaikan, yang Ibu boleh berikan. Nah, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Nah, untuk kalian jangan lupa tetap terus patuhi protokol kesehatan ya. Kita harus cuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya, dan pakai masker. Nah, pembelajaran hari ini telah selesai. Kita akan tutup dengan doa. Terus patuhi protokol kesehatan ya. Kita harus cuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya, dan pakai masker. Nah, pembelajaran hari ini telah selesai. Kita akan tutup dengan doa. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Nah, adik-adik, pembelajaran kita telah selesai. Selamat bertemu di pembelajaran berikutnya ya, umur panjang. Oke. Mohon pamit. Dah.